Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan teruna serta anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih Allah atas kita tak hentinya kita rasakan. Dalam situasi tak menentu yang dibayangi pandemik ini, kita tetap merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Roh Kudus yang ada di hati kita sebagai pelipur lara selalu hadir menguatkan kita dan menciptakan kedamaian. Kita tak ingin damai sejati hilang karena keinginan daging kita, karena kekhawatiran kita yang menutup kita kebangkitan. Untuk itu bersama seluruh keluarga yang beribadah malam ini, dari rumah masing-masing, marilah kita bersahati, berhimpun menghadap Tuhan, bersyukur dan memuji nama Tuhan Sang Raja Damai. Mari kita berdiri untuk menghadap Allah yang penuh kasih. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 17, bait 1 dan 4, abadi tak nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang nyatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya roh hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa pencipta segala terang, dipuji malaikat di surga cerah. Pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertata di cahaya Bapa. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, saat ini kami hendak memulai ibadah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan. Ambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-34 sampai dengan 40. Mazmur 37 ayat yang ke-34 sampai yang ke-40. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Saya kau akan Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. benar. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Perintahkanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Padamu. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Menyelamatkan mereka dari tangan orang dan menyebab mereka. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami sujud merendahkan diri menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk ibadah keluarga pada malam hari ini yang boleh kami naikkan, dan kami rindu akan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berilah kami hikmat, pengertian, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan tertanam di dalam hati dan berbuah dalam kehidupan kami. Doa Juru Selamat kami yang amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 10 hingga ayat 11. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 hingga ayat 11 yang menyatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, warga GPIB, Jemaat Nazaret DKI Jakarta, serta pemirsa ZTV yang mengikuti ibadah keluarga di malam hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Di dalam Alkitab, para pengikut Tuhan Yesus atau orang-orang Kristen disebut juga dengan istilah orang-orang kudus. Saya kutip
2 ayat saja yang sehubungan dengan hal ini. Pertama dari Efesus pasal 1 ayat 1 menyebutkan begini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Yang kedua saya kutip dari Kolose pasal 1 ayat 12 yang menyatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Pengertian orang-orang kudus. Apa arti kudus dalam hal ini? Pengertian kudus dalam Alkitab itu berakar pada perjanjian lama. Dalam bahasa Ibrani yaitu kados, yang artinya khusus, terpisah, tidak tercampur dengan yang lain. Itu arti kudus dalam Alkitab. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan, dipisahkan Tuhan, ini menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dan kita kudus, kita disebut orang-orang kudus bukan karena kita suci, bukan karena kita bersih, tidak ada aib, tidak ada dosa dalam diri kita. Kita kudus karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menguduskan kita. Bagaimana caranya? Dia menguduskan kita. Dia menguduskan kita lewat satu peristiwa pengorbanan. Yesus di kayu salib. Dia menebus kita dari dosa-dosa. Peristiwa itulah di mana Yesus menguduskan kita sehingga kita menjadi orang-orang kudus yang dikhususkan Tuhan, jadi umatnya. Kita dikuduskan untuk hidup dalam damai. Itu makanya Tuhan mengkhususkan kita menjadi umatnya untuk hidup dalam damai, membawa damai, hidup dalam shalom. Karena Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita dasarnya. Mendamaikan kita dengan Allah, Sang Pencipta. Karena itu damai, sejahtera itu harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Hidup kudus kita jalani bukan hanya secara pribadi. Hidup kudus kita jalani juga ketika kita dipanggil. Kita dipanggil untuk bersatu. Kita dipanggil untuk bersatu dengan istri atau dengan suami dalam satu perkawinan. Perkawinan adalah juga panggilan Tuhan. Panggilan untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk melayaninya bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, tetapi juga dalam kehidupan perkawinan untuk melayani Tuhan di sana. Perkawinan Kristen adalah perkawinan yang kudus. Tuhan Yesus sendiri yang menetapkannya. Dia memerintahkan kita untuk menjaga perkawinan. Hal itu diajarkannya di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Padanannya ada di Injil Markus 10 ayat 9, ada juga di Injil Lukas 16 ayat 18. Yang intinya sama. Di dalam Matius 19 khususnya di ayat 5 dan 6 tertulis begini. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena itu, Paulus katakan di 1 Korintus 7 yang kita baca tadi, kepada orang-orang yang telah kawin,
bukan aku, tetapi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus yang perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Itu demikian juga seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Karena suami dan istri tersebut adalah orang-orang kudus yang dikuduskan Tuhan, dipisahkan, dikhususkan Tuhan untuk hidup dalam damai, hidup di dalam sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara praktis Paulus mengajarkan kepada jemaat di kota Korintus, kalau seorang istri bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Begitu juga sebaliknya terhadap suami. Karena hukum yang sama juga berlaku terhadap suami. Kalau suami bercerai, ia harus tetap hidup tanpa istri atau berdamai dengan istrinya. Ini nasihat dari Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana prakteknya dengan kehidupan di zaman kita? Dalam prakteknya di masa sekarang sering kita jumpai perkawinan orang-orang kudus tidak mulus. Perceraian terjadi juga. Beberapa alasan perceraian yang menonjol di dalam kasus-kasus perceraian itu adalah perselingkuhan, perzinahan. Ada karena alasan ekonomi, ada alasan kurangnya komunikasi, ada karena pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan perkawinan. Ada juga yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ada juga perceraian terjadi dengan alasan karena tidak memiliki. Itulah alasan-alasan yang terungkap dalam kasus-kasus perceraian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa perceraian itu tidak dikehendaki Tuhan. Artinya itu pemberontakan kepada hukum Tuhan. Perceraian adalah perbuatan dosa karena kita memberontak kepada perintah Tuhan. Ibu bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, namun juga dalam hidup perkawinan yang bagaikan hidup dalam neraka, pertengkaran yang terus-menerus terjadi dalam perkawinan, tidak ada lagi damai sejahtera dalam perkawinan, tidak ada lagi kasih dalam perkawinan, sehingga suami istri hidup dalam dosa panjang waktu. Itu juga menjadi pergumulan yang sama. Ketika hidup suami istri ada dalam situasi yang tidak harmonis, Rasul Paulus menasihatkan, kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 5 di 1 Korintus 7. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Tidak tahan bertarak itu tidak tahan untuk melakukan seksual. Suami istri harus mengambil waktu, mencari kesempatan untuk berdoa. Berdoa berarti membawa pergumulan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena hidup dalam damai, itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang harus dihadirkan dalam kehidupan perkawinan. Masalah akan tetap ada. Tidak ada perkawinan yang tidak bermasalah. Tapi ketika kemampuan kita sudah terbatas,
ketika apa yang kita pikirkan tidak lagi ada jalan, bukankah masih ada Tuhan yang menetapkan perkawinan, yang mempersatukan kita? Karena itu datanglah kepadanya. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa NZTV dimanapun berada, di masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak waktu yang diberikan Tuhan bagi suami istri, juga bagi anggota keluarga untuk berdoa. Kita diingatkan bahwa untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini bukan hanya dengan cara menguatkan iman, bukan hanya dengan menguatkan imunitas melalui makanan yang bergizi, tapi juga kita diajarkan untuk menumbuhkan iman di dalam diri kita melalui kehidupan rohani yang bertumbuh. Iman itu bagaikan pohon. Pohon akan bertumbuh menjadi kuat kalau ia diberi pupuk, ia disirami, ia dirawat, sampai pada waktunya pohon itu akan menghasilkan buah. Demikian juga pohon iman kita. Iman akan bertumbuh melalui doa, melalui ibadah, mendengar, baca dan melakukan firman Tuhan. Dan pada waktunya iman itu akan menghasilkan buah roh, sukacita, damai sejahtera. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, dalam ibadah keluarga ini, kita diingatkan kembali saat suami istri ada di dalam ibadah teguhan dan pemberkatan perkawinan yang kudus, kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang mempersatukan kita. Itu perintah. Karena itu perceraian adalah dosa, jangan dilanggar. Sama seperti 10 hukum Tuhan harus diingat dan dipatuhi, jangan dilanggar. Langgarnya membuat kita dosa. Namun ketika kita lemah di dalam iman dan dapat godaan, kita jatuh di dalam dosa, jadilah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni kita, memberi kesempatan kedua bagi kita untuk membangun kembali kehidupan, ingatlah, jangan berbuat dosa lagi. Persembahkanlah dengan sungguh-sungguh hidup kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan mau menanggung dosa kita dan Tuhan mau memulihkan kembali hidup kita. Peliharalah perkawinan sebagai juga rasa syukur, ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Layanilah Tuhan juga di dalam kehidupan perkawinan. Hiduplah dalam damai. Peliharalah damai sejahtera itu. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang kudus, tidak hanya secara pribadi, tapi juga sebagai orang-orang kudus di dalam perkawinan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, menyanyikan lagu Kidung Jemaat 423, Aku Dapat di Hatiku.
Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, Juru Selamat besertaku dan dosaku ditebus. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bunyi baru yang membawa damai dan bahagia. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk firman yang mengingatkan kami sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan, tidak hanya secara pribadi, tapi juga menjaga kekudusan itu di dalam kehidupan perkawinan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga doa untuk mereka yang Tuhan berikan kesempatan kedua, mereka hidup, bangun kembali kehidupan perkawinan mereka. Tuhan juga berikan kekuatan bagi mereka untuk lebih sungguh menjalani, menghayati keselamatan mereka di dalam kehidupan perkawinan. Sebab Tuhan juga mau dilayani oleh suami istri dalam kehidupan perkawinan. Tuhan, berkati setiap kawinan yang diberkati di gereja, agar para suami istri senantiasa mau merendahkan diri ke hadirat Tuhan untuk berpegang teguh pada janji Tuhan, janji keselamatan. Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan kehidupan keluarga. Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi para suami istri di dalam membangun, membina kehidupan rumah tangga, agar mereka tetap dapat memelihara damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati ibu bapa di dalam mereka memimpin kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa juga bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberikan mereka roh hikmat, agar mereka juga boleh bertumbuh di dalam iman, takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Tuhan memberkati anak-anak yang masih bayi di dalam pertumbuhan mereka. Tuhan berkati anak-anak yang sudah bersekolah dari TK, SD, SMP, SMU maupun perguruan tinggi. Tuhan memberikan kepandaian, kecerdasan bagi mereka. Berkati juga para orang tua di dalam mengusahakan biaya-biaya bagi pendidikan anak-anak mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak-anak dalam keluarga mereka. Tuhan juga bukakan kandungan para ibu. Kami berdoa untuk ibu bapa yang merawat anak-anak bayi. Tuhan berikan kesabaran, keuletan bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemuda-pemudi di dalam kehidupan
pergumulan mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam kerinduan mereka bagi pasangan hidup. Tuhan juga berikan yang terbaik bagi mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, berkati orang-orang tua yang telah lanjut usia, berikan sukacita dalam kehidupan mereka di hari tua. Tuhan memberkati para janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan yang menjadi kekuatan bagi mereka dalam pergumulan kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap keluarga yang berada di dalam pergumulan di masa pandemik COVID-19 ini. Mereka yang terpapar secara ekonomi, mereka yang terpapar karena terjangkit COVID-19, Tuhan juga berikan kekuatan bagi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi jemaat yang berada di dalam proses penyembuhan, mereka yang sakit. Kami mohon berkat Tuhan. Kami doakan Ibu Titin Said Suyud, kami doakan Ibu Lumempau Sumlang, Bapak Pratasik, Pak Roy Mangindaan, Bapak Martin Sumampau, Pak Rensi Supusepa, Pak Willy Nayawan, Lis Juaria, Ismiati Aritonang, Pak Yos Manuhutu. Tuhan memberkati keberadaan mereka. Tuhan memberkati perawatan, pengobatan, makanan, minuman. Ya Allah Bapa Surgawi, demikian juga mereka yang berada di dalam perawatan, mereka yang berada di dalam proses pemulihan. Kami doakan Ibu Penatua Dori Lopati, Gea Lopati, Mirel Eluama, doakan Ibu Poyoh Oleh, Ibu Susi Primahua, Bapak Bobi Kalolo, Penatua Ayu Korputi, mendoakan Bapak Fani Harjono, Bapak Rega, Bapak Bakara, Walingkan Siwalete, mendoakan Ibu Yuli Tumanggor, Andreas Sirait, Yaken Lince Sirait. Tuhan juga memberkati proses pemulihan mereka agar mereka menjadi lebih kuat, sehat seperti sedia kala. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami doakan juga jemaat yang terpapar secara ekonomi. Tuhan berkati mereka. Tuhan buka jalan keluar bagi mereka, baik bantuan lewat pemerintah, juga lewat orang-orang kudus, lewat jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Nasaret yang menjadi tim sukarelawan penanganan COVID-19. Tuhan juga berkati pelayanan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Diaken Peter De Fretes, Penatua David Sairang, Penatua Vera Tontei Sanger, Bapak Gerson Rumaletea, Ibu Diner, Lina Rumaletea, Guru Gultom, Letda Philip Maximilian Dietrich, Dr. Natasha Kandau, Dr. Lia Titalainan Lohi. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap rumah sakit. Demikian juga bagi para dokter, perawat yang menangani para pasien COVID-19. Tuhan kuatkan mereka, sebab mereka harus bergumul juga di bawah bayang-bayang maut. Tuhan kuatkan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk aparat keamanan, baik TNI maupun Polri yang turut berjuang untuk membela negara di dalam menangani masalah pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga mampukan mereka. Berkati pemerintah kami, baik pemerintah pusat, Bapak Presiden, kabinetnya di dalam menangani segala sesuatu di masa-masa pandemik ini. Pemerintah daerah, mampukan mereka, beri hikmat kebijaksanaan bagi mereka, sehingga bangsa kami boleh berjalan hingga melewati
masa pandemik ini dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, pergumulan ini kami serahkan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan, tiliklah kami masing-masing di dalam hati dan pikiran kami, pergumulan-pergumulan pribadi kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah ayat kitab dari Kolose 2, nyatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 80, bait 1 yang kedua dan kedua, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanku dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Umat terkasih,
Mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih limpah oleh berkat-Mu. Padamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Kami bersyukur. Lalu aurat hati dan amin. Jemaat kasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, kita lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ingatlah bahwa Tuhan telah menguduskan kita jadi umat-Nya. Hiduplah dalam damai. Kita memuji Tuhan, mengangkat pujian dari lagu Kita Bakti 340. Pada jalan kami yang berat, amani untuk pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani untuk pena ustawi. Yang berliku dan menyesat, amani untuk pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Puji Tuhan, haleluya, amani untuk pena ustawi. Puji Tuhan, haleluya, amani untuk pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.